teman-teman semuanya, perkenalkan saya Inja Wikantini, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dulu, sejarah Indonesia hanya bisa kita lihat melalui televisi saja, namun saat ini kita bisa melihatnya melalui YouTube, TikTok, Instagram, atau sosial media lainnya. Kita bisa melihat keberagaman suku bangsa, tarian daerah, bahasa daerah, alam-alam yang indah hanya melalui telepon genggam saja. Apakah ini berarti televisi sudah tidak relevan lagi? Atau mungkin era baru pelestarian budaya baru saja dimulai? Ngomongin soal budaya, apa sih pelestarian budaya itu? Pelestarian budaya merupakan usaha menjaga warisan budaya agar tidak mengalami kepunahan, baik budaya benda seperti bangunan dan pakaian, ataupun budaya tak benda seperti lagu daerah, tarian daerah, dan lain sebagainya. Karena budaya merupakan identitas bangsa, jika hilang begitu saja, maka generasi muda akan kehilangan sumber akar sejarahnya. Sebelum mengenal Instagram, YouTube, TikTok, dulunya pelestarian Indonesia banyak sekali ditopang oleh media tradisional loh, seperti televisi, radio, dan media cetak lainnya. Hal tersebut terbukti pada tahun 70-an sampai 2000-an ada salah satu channel televisi yang sangat semangat untuk menyebarluaskan pelestarian budaya Indonesia. Channel tersebut adalah TVRI. Tentunya teman-teman sudah tahu kan channel televisi ini? Namun, meskipun media tradisional memiliki kontribusi yang sangat besar, ia juga memiliki kelemahan loh. Pertama, siaran terbatas oleh waktu dan ruang. Artinya, siaran hanya bisa ditonton atau didengar pada waktu tertentu dan di tempat tertentu saja. Misalnya, jika teman-teman terlewat jam tayangnya, teman-teman tidak akan bisa menonton ulang seperti di YouTube. Ini berbeda dengan media digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kedua, siaran hanya terjadi di jam tertentu saja. Mirip dengan poin pertama, acara budaya yang ingin ditayangkan di televisi atau radio hanya tayang sesuai jadwal saja, misalnya jam 8 malam. Jika teman-teman terlalu sibuk atau tidak sempat menontonnya, teman-teman tidak akan pernah bisa mengakses konten tersebut. Ketiga, tidak semua daerah bisa menangkap sinyal televisi yang baik. Ini menyangkut aksesibilitas. Di daerah terpencil atau pegunungan, sinyal televisi dan radio sering lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya, warga di sana tidak bisa menikmati tayangan budaya yang disiarkan. Keempat, biaya produksi dan distribusi sangat besar. Untuk membuat tayangan di televisi dibutuhkan biaya sangat besar, yaitu untuk pembelian alat produksi, pembayaran kru, izin siaran, dan lain-lain. Karena mahal, tidak semua budaya lokal bisa diangkat ke media. Akibatnya, hanya budaya yang dianggap populer atau punya sponsor saja yang ditampilkan, sedangkan yang lain terpinggirkan. Tetapi, satu hal yang penting, media tradisional memiliki standar kualitas yang bagus loh, karena sebagian kontennya dibuat oleh profesional ahli, jurnalis yang ahli, yang mengedepankan kebenaran fakta dan informasi. Dengan hadirnya platform digital seperti YouTube, Instagram, memungkinkan pelestarian budaya di Indonesia tidak akan terbatas oleh waktu dan jaringan lagi, karena bisa diakses di mana aja dan kapan saja.
Digitalisasi telah mengubah pandangan kita bagaimana cara mengakses dan melihat berbagai informasi yang dulunya jika ingin melihat konten budaya harus melalui televisi, namun saat ini kita bisa melihat konten-konten budaya di mana saja dan kapan saja tanpa ada gangguan apapun, hanya menggunakan smartphone pintar saja. Digitalisasi memiliki banyak sekali keuntungan dalam pelestarian budaya loh. Yang pertama, akses lebih luas dan tanpa batasan waktu. Dengan koneksi internet, siapapun bisa menjelajahi budaya Indonesia dari lagu daerah hingga upacara adat tanpa harus berada di lokasi atau menunggu jam tayang. Konten budaya yang bisa diakses dapat diakses secara 24 jam non-stop dari seluruh penjuru dunia, bahkan bisa diakses melalui perangkat sederhana seperti smartphone. Yang kedua, variasi format pelestarian budaya yang sangat beragam. Digitalisasi memungkinkan ekspresi budaya tidak hanya dalam bentuk dokumen terpajang saja, tetapi juga bisa berbentuk vlog sejarah dan warisan budaya, short video tarian daerah melalui aplikasi TikTok, podcast cerita rakyat, atau wawancara budayawan, di Twitter, sejarah lokal dengan berbagai ilustrasi, dan juga bisa melalui infografis Instagram tentang makna batik dan filosofi rumah adat. Yang ketiga, konten yang lebih interaktif. Tidak seperti media tradisional yang hanya berjalan dengan satu arah, media digital bersifat dua arah. Penonton tidak hanya menerima informasi, tetapi juga bisa memberikan komentar, bertanya langsung pada kreator, berbagi konten ke teman atau komunitas, bahkan bisa melakukan kolaborasi membuat konten budaya secara bersama-sama. Digitalisasi tidak harus berasal dari hal-hal yang besar dan rumit. Justru, pelestarian budaya yang paling berdampak adalah pelestarian budaya yang dilakukan sederhana, seperti video vlog sejarah yang mengajak kita untuk mengenang sebuah peninggalan sejarah dengan cara yang sederhana. Nah, berikut ini merupakan contoh digitalisasi budaya melalui video vlog sejarah yang mendokumentasikan peninggalan-peninggalan sejarah. Halo, hai smart listener, selamat datang di vlog Enjang. Yang pada episode kali ini Enjang bakalan ngajak smart listeners buat jalan-jalan di peninggalan sejarah di kota Enjang. Mesti udah sangat penasaran bukan? Tanpa berlama-lama, yuk ikutin keseruannya. Nah, jadi kali ini smart listener sedang berada di tempat peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Bantul bernama Gua Slorong. Gua Slorong ini merupakan sebuah markas besar Pangeran Diponegoro beserta pasukannya ketika menghadapi penjajahan Belanda antara tahun 1825 sampai 1830 yang disebut Perang Jawa. Oke, jadi smart listener udah tahu kan smart listener ada di mana? Biar smart listener tambah tahu nih, Ejang bakalan ngasih tahu tempat-tempat apa aja sih yang ada di sini. Ejang udah sampai di tempat yang Ejang mau tunjukin tadi. Jadi, yuk langsung saja. Ini merupakan
merupakan sebuah goa yang bernama Goa Putri yang dulunya merupakan tempat peristirahatan dari istri Pangeran Diponegoro yakni Raden Ajeng Ayu Ratnaningsih. Di sini tidak hanya terdapat satu Goa Putri saja loh Smart Listeners, namun juga terdapat Goa Kakung yang terletak bersebelahan dengan Goa Putri. Goa Kakung ini terletak tepat di kiri Goa Putri yang merupakan tempat Pangeran Diponegoro dan pasukannya untuk menyusun strategi dalam menghadapi penjajahan Belanda pada kala itu. Nah, gimana nih Smart Listeners? Udah tahu banyak hal bukan tentang Gua Selorong? Kalau semisal Smart Listeners masih penasaran, yuk langsung saja datang ke sini. Inilah kekuatan digitalisasi. Kita bisa melestarikan budaya, mengenalkan budaya dengan cara yang lebih interaktif dan tidak kaku, sehingga bisa menjangkau lebih banyak pendengar. Meskipun digitalisasi menawarkan berbagai keuntungan yang sangat bagus seperti kemudahan akses, namun digitalisasi juga membawa tantangan dan risiko yang harus dihadapi loh. Berikut merupakan tantangan dan risikonya. Yang pertama, penyederhanaan budaya. Salah satu tantangan utama digitalisasi budaya adalah penyederhanaan budaya itu sendiri. Dalam upaya untuk membuat budaya lebih mudah dipahami oleh audiens global, terkadang esensi asli budaya bisa hilang dan terdistorsi. Misalnya, ketika tarian tradisional disajikan dalam versi yang terlalu modern atau cerita rakyat yang diubah agar lebih cocok dengan tren saat ini, kita bisa saja kehilangan makna mendalam yang seharusnya ada dalam budaya tersebut. Yang kedua, akses yang tidak merata. Meskipun digitalisasi membuka akses luas, akses yang tidak merata menjadi masalah besar. Tidak semua daerah atau kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terkait internet. Masih banyak tempat di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet yang memadai, sehingga mereka yang berada di wilayah terpencil mungkin tidak bisa menikmati atau berkontribusi dalam pelestarian budaya digital. Yang ketiga, risiko komodifikasi budaya. Ada juga risiko komodifikasi budaya. Dalam upaya untuk menarik perhatian audiens global, ada potensi budaya lokal diperlakukan seperti produk untuk dikonsumsi secara cepat, tanpa benar-benar menghargai konteks dan nilai-nilai yang ada di baliknya. Ini bisa membuat budaya lokal hanya dianggap sebagai produk hiburan yang bisa dipasarkan, bukan bagian dari identitas yang harus dijaga. Yang keempat, kehilangan otentisitas. Ketika budaya dipertontonkan melalui platform digital, kadang ada perubahan dalam cara penyampaiannya. Budaya yang dulu disampaikan secara langsung dalam konteks kehidupan nyata, kini sering disajikan dalam format yang lebih praktis dan konsumtif. Akibatnya, kita mungkin kehilangan keaslian yang membuat budaya tersebut bernilai, seperti pengalaman fisik berkunjung ke tempat bersejarah atau berinteraksi langsung dengan pelaku seni. Setelah kita membahas mengenai digitalisasi yang membantu pelestarian budaya, kita bisa memahami bahwa teknologi bukan hanya sebuah perangkat canggih saja, namun teknologi dapat membantu kita untuk terhubung dengan berbagai sejarah yang dulunya tidak dapat kita akses dengan mudah.